Ini aku udah share materinya, kelihatan nggak? Sudah, Mbak, sudah terlihat. Oke, udah kelihatan ya. Jadi sebenarnya perkenalkan, aku Laksita, sehari-hari bertugas di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Coba adik-adik bisa kenalan dulu nih, dari mana aja sih ini? Kayaknya banyak ya. Coba yang dari Jogja boleh raise hand. Masih bersembunyi ya sepertinya. Terus atau mungkin ada juga ini yang dari Sidoarjo. Halo. Dan ada juga yang dari Halo tempat. Kak, Halo, apa kabar? Dan juga ada alhamdulillah baik. Oke. Dan ada juga yang dari Jawa Timur ya. Senang banget ya hari ini, hari Sabtu, bisa ketemu sama adik-adik sekalian, walaupun hari Sabtu, walaupun weekend dan masih pandemi, harus tetap semangat ya, pastinya untuk produktif dan belajar. Dan hari ini aku mau nge-share materi nih tentang air. Ya, ada yang tahu nggak sih air itu apa? Mungkin teman-teman bisa ada yang jawab nih, teman-teman dari sekolah. Air itu apa sih? Halo. Senyawa kimia. Gimana? Mungkin kalau dari saya sendiri mohon izin menjawab, AA. air itu senyawa kimia gitu. Jadi Oh, kayak sumber kehidupan, senyawa kimia untuk sumber kehidupan. oke, bener banget ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Nah, apa namanya? Air itu kan banyak nih ya manfaatnya tuh. Ada untuk mandi, terus juga untuk mencuci, untuk masak, untuk minum, dan juga berwudu. Tapi teman-teman di sini tahu nggak sih kalau misalnya kan kita tinggal di bumi nih, eh, air itu tuh gimana sih kok bisa terus ada? Itu ceritanya gimana? Mungkin ada yang mau jawab? Halo, adik-adik ada yang mau jawab nggak? Kurang tahu Kak, mungkin dari kakak sendiri mau menjelaskan itu biar lebih Oke, jelas. iya. Jadi kan kita semua tuh kan lahir ya, tumbuh berkembang sampai hari ini tuh kan pasti menggunakan air. Nah, ternyata air itu mengalami siklus yang namanya siklus hidrologi. Nah, gitu. Jadi siklus hidrologi itu adalah sebuah siklus yang menggerakkan siklus molekul air. Ada evapotranspirasi, kondensasi, dan juga prestipasi. Teman-teman di SMA pasti pernah ya dapat pelajaran itu di pelajaran fisika. Pernah nggak tentang siklus hidrologi? Halo, kok pada diam membisu ini adik-adik? Di sekolah pelajaran air di fisika udah dapat belum? Atau mungkin ini ada juga yang dari sosial gitu? Udah pernah Kak, SMP udah juga Kak. Oh Terus hidrologi iya, yang mutar itu kan ya, iya benar iya. banget. Iya, jadi kayak gitu ya. Tentang manfaat air tadi kan udah aku sebutin, terus juga keberadaan air di bumi ini tuh mengalami siklus hidrologi gitu. Nah, ini dia di share apa aku share screen ya tentang siklus hidrologi. Nah, terus manfaat air itu kan banyak nih. Tadi yang aku sebutin itu kan kebutuhan secara personal ya. Tapi kalau lebih luas lagi, ternyata air itu bisa untuk industri, terus juga irigasi, pembangkit listrik, dan juga budidaya perikanan. Selain itu juga untuk transportasi nih dari zaman dulu loh, bahkan misalnya kalau misalnya di sungai itu kan orang pada melakukan jalur perdagangan itu lewat sungai. Terus juga wisata air nih yang modern zaman sekarang itu misalnya teman-teman di waterboom itu kan juga pasti untuk air, dan juga ada juga olahraga yang pakai air ya. Jadi manfaatnya air tuh sangat banyak gitu. Untuk bisnis dan juga fasilitas umum juga bisa.
Nah, terus potensi air di Indonesia. Teman-teman ada yang tahu nggak gimana sih potensi air di Indonesia? Mungkin teman-teman yang dari Jogja, ada yang boleh cerita di Jogja tuh gimana sih kondisi kebutuhan airnya? Tahu nggak? Coba yang dari SMA Negeri 1 itu, Man 1 Jogja boleh cerita gimana sih kebutuhan air di Jogja? Halo Mbak. Duh, masih dia membisu ya sepertinya. Jadi ini aku mau kasih contoh ya. Di Pulau Jawa itu kan jumlah penduduknya tinggi kan. Nah, di suatu wilayah ketika jumlah penduduknya itu tinggi, itu pasti kebutuhan airnya semakin banyak. Tapi sayangnya kenyataan yang ada di Pulau Jawa itu potensi airnya sangat minim. Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Halo, Mas Mbak sekalian, kok diem aja membisu sih? Mohon izin menjawab. Iya, boleh Mas. Aktif banget dari tadi, seneng deh. Mungkin di Pulau Jawa itu berkurang karena penduduknya juga di Pulau Jawa juga sangat padat. Kemudian dari kebutuhan air minum jadinya mulai meningkat kembali. Meningkat Oh, gitu. iya bener Dari saya banget gitu. ya. Bener banget ya, itu kayak gitu jawabannya. Jadi ketika suatu wilayah itu penduduknya banyak, jadi kebutuhan airnya juga semakin banyak. Juga semakin banyak. Cuman kenyataannya kan enggak ya. Nah, dengan keadaan yang kayak gitu, kita harus bergerak nih untuk mencapai sebuah ketahanan air di mana ketersediaan pangan tersedia dan juga kemandirian energi. Nah, itu gimana sih untuk mencapai itu? Jadi kita harus punya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan gitu. Dan itu bisa juga disupport dengan energi dan juga penciptaan nilai tambah dari pangan lokal dari sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut gitu, teman-teman sekalian. Nah, contohnya ini ada di Bendungan Jatiluhur. Teman-teman ada yang tahu nggak Bendungan Jatiluhur itu ada di mana? Ada di Purwakarta, Kak. Oke, that's right. Kalau bendungan sendiri tuh tahu nggak sih apa? Waduk, danau buatan, Kak? Iya, jadi Indonesia tuh kan kaya banget nih akan bendungan. Mungkin hampir di setiap provinsi mungkin ada kali ya bendungan. Di tempat teman-teman berada ada bendungan nggak? Ada, Kak. Apa tuh di Jogja mungkin? Kalau dari asal saya, dari Banjarnegara, Bendungan Panglima Jenderal Sudirman. Oh ya, oke, bener banget. Jadi ini contohnya ya, salah satu contoh kasus pengaruh air terhadap energi dan pangan di Bendungan Jatiluhur. Itu dimanfaatkan untuk irigasi dan juga dimanfaatkan untuk PLTA. Pastinya bendungan-bendungan yang ada di tempat teman-teman berada juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi teman-teman bisa tahu kan betapa besarnya manfaat air untuk kehidupan kita semua. Gitu. Nah, coba deh teman-teman bayangin kalau seandainya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau 100 tahun dari kita sekarang ini, mungkin nggak sih air itu akan habis? Coba, teman-teman. Mungkin nggak? Menurut teman-teman gimana? Langsung aja jawab ya, raise hand gitu, atau langsung open mic boleh. Gimana itu? Mohon izin menjawab. Ya, Mungkin kalau dari saya sendiri enggak ya Kak, karena kan tadi sudah diterangin di awal karena ada siklus hidrologi yang mengakibatkan perputaran. ya. Nah, untuk mengelola air dengan baik itu makanya harus dikelola dengan bijaksana ya supaya tidak tidak berkurang ataupun berlebih gitu. Jadi ternyata air itu selain untuk kemanfaatan kebutuhan manusia juga bisa menimbulkan bencana gitu. Ada yang tahu nggak kalau bencana yang disebabkan oleh air tuh seperti apa sih gitu? Mungkin ada yang pernah ngalamin teman-teman di sini? Halo, Mbak yang di Jawa Banjir, Timur. Pernah kebanjiran nggak? banjir ya. Tsunami. Oh iya benar itu ya.
Jadi air itu kalau terlalu sedikit bisa menyebabkan kekeringan. Terus kalau terlalu banyak bisa menyebabkan banjir nih seperti yang saat ini sedang terjadi ya di Kalimantan. Dan juga kalau misalnya too dirty atau yang disebut dengan terlalu kotor itu bisa menimbulkan pencemaran air. Teman-teman ada yang pernah tahu pencemaran air itu seperti apa? Pembuangan limbah pabrik mungkin Kak. Ya, contohnya itu ada di Solo ya. Di Solo, ada yang pernah ke Solo belum? Belum. Oke, jadi kan di Solo itu kan ada tuh Sungai Bengawan Solo. Nah, di daerah Sungai Bengawan Solo itu kan banyak tuh pabrik-pabrik di situ atau mungkin industri rumah tangga yang membuang limbahnya itu ke sungai dan itu menyebabkan pencemaran seperti itu. Jadi jangan sampai air itu terlalu sedikit atau too little yang menyebabkan kekeringan, jangan juga terlalu banyak atau too much yang menyebabkan banjir, dan juga jangan sampai tercemar gitu. Nah itu gimana caranya tuh biar kayak gitu, biar nggak terjadi seperti itu. Karena pada kenyataannya 2,1 miliar manusia itu nggak punya akses sama air bersih ya, terus juga banyak yang terancam kekeringan dan juga banyak balita yang mengalami diare karena nggak dapat air bersih. Sedih banget nggak sih kalau dengan kenyataan itu teman-teman cukup prihatin nggak teman-teman dari SMA nih? Prihatin sih Kak. Nah terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? How we can contribute to the world nih, to Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Nih, banyak banget loh kejadian yang baru-baru ini terjadi. Kayak banjir di DKI Jakarta, terus banjir bandang di Sulawesi, banjir di Bogor, terus di NTT. Terus bahkan teman-teman ada yang main Instagram nggak di sini? Halo? Iya, Kak. Nah, kalau main Instagram itu pernah dengar nggak sih di hashtag-hashtag yang lagi muncul nih Jakarta akan tenggelam itu gimana tuh? Menurut teman-teman, apakah teman-teman percaya dengan itu atau teman-teman takut atau gimana? Halo? Kalau percaya sih ya karena udah ada buktinya Kak. Tiap Oke. tahun menurun gitu tanahnya kan. Yes. Nah, Apalagi di mana ya itu di Jawa Tengah kalau apa ya? Yang di pesisir utaranya itu loh Kak. Lupa itu tempatnya. Nah, sekarang udah banyak ya di sosial media yang mengkampanyekan tentang gimana sih kita besok, kita masih bisa nggak sih tersedia air. Nah, ternyata bencana-bencana tersebut itu terjadi karena dua faktor ya teman-teman. Yang pertama itu karena ulah manusia sendiri nih, seperti pengundulan hutan, terus kurangnya lahan hijau, dan juga saluran air yang tersumbat sampah. Nah, kalau faktor alaminya, karena limpasan air laut yang pasang, terus juga hujan deras dengan intensitas tinggi, dan juga perubahan iklim, serta tsunami akibat pergeseran lempeng bumi. Nah, tapi teman-teman nggak perlu takut nih. Walaupun itu ada faktor yang disebabkan oleh manusia, kita bisa loh mengatasi itu semua dimulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah dengan hemat air tuh di kamar mandi. Jadi teman-teman kalau misalnya habis pakai keran, keluar kamar mandi jangan lupa tuh dimatiin. Terus juga kalau lagi nyuci harus hemat airnya, jangan boros. Terus juga kalau misalnya nyiram tanaman, seperlunya aja dijadwalin gitu. Dan juga harus menjaga kualitas air gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh inovasi peduli air. Yang pertama adalah membuat biopori. Itu resapan ya. Jadi apa sih namanya? Resapan dari tanah, terus juga membuat bank sampah dan juga sumur resapan. Kalau aku tertarik nih cerita yang tentang bank sampah. Di tempat teman-teman berada ini ada nggak sih yang di sekolahnya atau mungkin di daerah rumahnya itu yang sudah ada bank sampahnya, yang sudah ada membuang sampahnya itu dipilah-pilah itu ada nggak? Mungkin boleh diceritakan?
Mbak yang dari Man 2 Blitar Jatim yang lagi on cam yang cantik sekali, mungkin boleh cerita Mbak gimana sih Mbak di tempat Mbak itu kalau buang sampah itu pada gimana sih? Kalau di tempat saya, di desa saya itu sudah ada bank sampah. Jadi itu ada pemilahan sampah, sampah organik dan anorganik itu disendirikan. Jadi untuk yang anorganik itu nanti didaur ulang dan itu ada dari apa itu namanya PKH. Nah itu dari anggotanya itu mendaur ulang itu sampahnya itu karya-karya kayak contohnya ada tas dari bibir gelas plastik aqua kayak gitu. Nah itu yang bisa menghasilkan uang bisa dijual lagi gitu. Nah kalau untuk yang organik itu dibuang mungkin kayak gitu Kak. Oke. Berarti dari sampah bisa jadi bahan yang cantik dan juga menghasilkan uang ya. Sungguh menarik sekali. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain boleh diceritain gimana sih pengelolaan sampah di tempat tinggalnya? Udah keren-keren belum? Nah, selain itu inovasi air itu juga ada yang namanya panen air hujan atau yang disebut juga PAH atau juga kalau yang di BBWS Bengawan Solo ini adalah namanya APSAH, akuifer buatan simpanan air hujan. Ada yang pernah tahu gambarnya belum? Ada yang pernah lihat mungkin di desanya atau di kampung-kampungnya ada pemanen air hujan yang dimanfaatkan misalnya lagi musim kering ditampung, terus pas lagi musim penghujan ditampung, terus pas musim kering dipakai buat warganya, ada nggak? Belum pernah tahu, Kak. Oke, kalau belum pernah tahu, teman-teman tuh bisa banget loh buka Instagramnya Kementerian PUPR dan lihat di situ ada apa aja sih inovasi tentang air gitu. Jangan lupa ya pada follow Instagramnya Kementerian PUPR. Tahu kan Instagramnya apa? Udah pada follow belum? Ya, nanti segera ya di follow. Nah, terus nih teman-teman, kalau menurut teman-teman gimana sih caranya kita biar bisa mencegah banjir? Mungkin satu-satu nih, satu tuh jawab cepat ya. Gimana caranya kita mencegah banjir? Coba langsung Mbak jawab cepat Mbak, Mas semuanya. Membuang sampah pada tempatnya, Kak. Oke, lanjut. Ayo, go. Gimana caranya mencegah banjir? Mbak Anissa Dinasari mungkin gimana Mbak caranya mencegah banjir? Atau teman-teman yang lain? Membersihkan Membuat lubang kapori. Oke, benar. Yang lainnya selanjutnya, gimana caranya mencegah banjir? membersihkan air. Membangun bendungan, Mbak. Oke, iya benar-benar. Yang lainnya? Melakukan reboisasi. Iya, banyak banget ya cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir seperti yang teman-teman tadi sebutkan. Tebang pilih, reboisasi, membuat sumur resapan, rutin membersihkan air, dan juga hindari pembangunan rumah di pinggir sungai. Gitu. Pokoknya kita harus aktif ya untuk mencegah banjir dan juga isu tentang air yang lainnya. Nah, kurang lebih kayak gitu tadi nih teman-teman materi yang bisa aku sampaikan. Sekarang kita diskusi aja ya. Menurut teman-teman apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk mengelola sumber daya air di masa depan dengan bijaksana gitu. Nggak harus yang contoh-contoh yang besar. Maksudnya kalau dari diri sendiri tuh apa aja sih? Gimana tuh? Coba Mbak, ayo Mbak pada open mic dan open cam dong, boleh? Nanti ada hadiah yang menarik nih kalau misalnya buat teman-teman yang aktif, yang ceria ikut diskusi kita pada sore hari ini. Halo. Coba nih Mas dari Man 1 Jogja, Mas Faza. Halo Mas Faza. Kak. Boleh diceritain Mas,
gimana sih Mas, kita sebagai generasi muda di masa sekarang tuh harus ngapain biar besok di masa depan tuh kita nggak kekurangan air atau nggak kelebihan air gitu. Kalau untuk mencegah kurangan air, mungkin cara yang telah disebutkan tadi seperti tidak membuang-buang air saat mandi, menyiram dengan terjadwal. Oke. Dari saya, Kak. Oke. Teman-temannya yang lain yang dari Man 1 Jogja juga boleh loh Mas diajak on cam dan berdiskusi. Ini pada join barengan nggak? Kurang tahu ya, Kak. Oke. Room. Oke. Itu juga tuh ada yang dari Medan. Halo Mas Ashifa, Mas Rizky, Mbak. Mas Rizky. Gimana nih Mas pesan-pesannya buat teman-teman nih mumpung kita ketemuan loh sama teman-teman dari SMA lain di seluruh Indonesia. Apa sih yang bisa kita lakukan hari ini untuk masa depan kita supaya kita tuh nggak kebanjiran atau nggak kekeringan gitu? Tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, Mbak. Iya benar ya. Kalau boleh tahu emang biasanya sampah apa aja sih yang dibuang di sungai? Biasanya itu kan sampah-sampah ini ya rumah tangga atau kadang-kadang kan ada limbah-limbah yang dari pasar itu, Mbak. Oh iya, limbah-limbah dari pasar ya harus tetap dibuang ya. Iya kalau di sini tuh sering, Mbak. Kalau dari sampah-sampah dari pasar tuh dibuang ke sungai. Ya pokoknya harus kalau buang tempat sampah di tempat sampah ya, kalau buang sampah di tempat sampah. Oke, terima kasih Mas Rizky. Iya. Kayaknya juga ada nih teman-teman yang dari Bali. Halo, Mas Iputu Agus. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Halo, gimana nih kabarnya? Siap, baik, Kak. Nah, kalau dari Mas Iputu Agus nih, gimana nih Mas? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola air di masa depan? Jadi kalau menurut saya, untuk mengelola air itu biar bisa digunakan di masa depan itu tidak boros air, Kak. Iya. Misalnya saat mencuci pakaian itu menggunakan air secukupnya, Kak. Iya, benar ya. Jadi kayak dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Nah, makasih ya Mas Iputu. Nah, teman-teman dari yang disebutin teman-teman itu tadi itu kan adalah yang bisa dilakukan dari diri sendiri. Kalau teman-teman udah pernah melakukan ajakan belum? Kayak mungkin istilahnya tuh melakukan ajakan sesama teman-teman yang lain dalam hal mengelola air gitu. Pernah nggak misalnya bikin konten di TikTok, bikin konten di Instagram, atau bikin video keren-keren di YouTube tentang gimana sih caranya mengelola air gitu? Pernah belum? Belum, Kak. Belum. Kalau teman-teman yang lain, mungkin Mas Rizky tadi pernah nggak? Belum, Kak. Oke, Mas Faza yang dari Jogja? Belum, Kak. Nah, nih, aku punya challenge nih. Buat teman-teman tadi yang pada jawab belum. Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMA di masa kini, yang mungkin sekolahnya masih online ya. Masih sekolah online nggak sih sekarang? Atau udah offline? Udah offline, Kak. Udah offline. Nah, karena udah offline dan kemarin sempat ngerasain sekolah online juga, karena kita semua sekarang lagi di masa pandemi dan juga hidup di era digital ya. Ada loh satu hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan untuk merubah dunia nanti di masa depan dalam hal pengelolaan air. Salah satunya adalah dengan membuat konten-konten kreatif. Yuk, mulai dari sekarang bikin konten di Instagram, di TikTok, di website, misalnya teman-teman punya blog, atau mungkin nulis di platform digital tentang ajakan, yuk dari sekarang kita ajak teman-temannya, ajak pacarnya mungkin. Punya pacar nggak nih Mas? Mas siapa nih yang dari Medan? Nggak ada. Nah, Mbak. kalau nggak ada nih, makanya di event kali ini boleh loh saling berkenalan nih di room chat
boleh nih yang di breakout room ini di chat nih teman-teman dari SMA lain. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dari yang teman-teman bilang tadi itu adalah salah satu contoh nyata ya. Kayak gitu tadi dengan menjaga membuang sampah pada tempatnya, mematikan keran, terus juga menjaga membuang sampah itu dipilah-pilah, itu contoh nyata. Nah, alangkah lebih cantik lagi kalau misalnya teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain, keluarganya atau mungkin kerabatnya dengan membuat konten-konten kreatif di sosial media masing-masing untuk hidup dengan baik dengan cara mengelola air dengan bijaksana. Gitu ya, setuju nggak? Setuju banget. Setuju, Mbak. Oke, nanti jangan lupa ya kalau misalnya lagi bikin konten yang isinya ajakan untuk menjaga air dengan baik, jangan lupa nanti Instagramnya Kementerian PUPR di tag, terus juga pakai hashtag SDA Muda. Oke? Oke. Oke, nah kurang lebih itu ya yang aku sampaikan. Nah, sebelum aku menutup sesi kali ini, kita boleh dong foto bersama dulu. Coba dong, ayo teman-teman yang tadi masih bersembunyi, OTG, orang tanpa gambar, yang masih bersembunyi di balik selimut, mungkin yang sekarang di tempatnya lagi hujan, atau mungkin bersembunyi di balik mantan, asik. Boleh dong dibuka mic-nya, kita foto bersama ya, teman-teman. Buka mic, kamera, Bu. Buka kameranya maksudnya. Iya, maksudnya itu biar nggak ngantuk sengaja loh. Mungkin kameranya bisa dibuka. Berarti ada Sylvia itu yang cantik ya. dan ganteng. Teman-teman yang lain bisa dibuka kameranya, kita foto bareng dulu yuk. Nanti bisa minta tolong Mbak Kania untuk screenshot ya Mbak. Iya. Oke. Udah siap aktif nih. Yang lain mau gayanya yang boleh bebas, nggak usah kaku-kaku ya. Iya, nggak usah takut-takut. Nggak usah takut-takut. Oke, satu. Ada yang mau benerin dulu kerudung nggak? Udah siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum aku closing ini, buat yang terakhir, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada pesan-pesan nggak? Menambahkan mungkin ya Pak Arif ya. Halo? Ada yang mau tanya atau mungkin ngasih closing statement buat teman-teman yang lain? Boleh deh, teman-teman silahkan. Ini nggak pakai tunjuk, silahkan siapa yang mau aja memberikan closing statement buat yang terakhir kalinya. Siapa aja? Nama saya Arif Setiawan. Ya. Mungkin nggak ada. Gimana? Mungkin nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Aku pengen yang cewek aja sih. Yang Mbaknya diam aja tadi, Mbak Hanan. Halo Mbak Hanan. Mbak Hanan. Hanan Nabila Syakib. Iya, halo. Coba Mbak, ini sebelum kita closing untuk meeting kita yang sebentar ini, coba closing statement-nya apa nih untuk teman-teman di masa depan? Untuk teman-teman semuanya, dari saya tetap semangat, terus ya itu aja, semangat selalu. Semangat tapi lemes ya Mbak, tapi terima kasih banget loh Mbak udah mau closing statement. Dan teman-teman semua, itu tadi yang bisa aku sampaikan pada siang hari ini. Aku minta maaf kalau misalnya terdapat kesalahan kata atau dalam penyampaian materi. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk semangat bersekolah, terus semangat berkarya, ikut kompetisi, dan pastinya semangat juga untuk mengelola air dengan dimulai dari diri sendiri, dan juga tadi di-share-share ke teman-temannya. Gitu.
Dari aku gitu, Kak. Mbak Kania. Aku kembalikan ke Mbak Kania. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Kalasita. Terima kasih atas share-share-nya mengenai tentang air. Jadi air itu ternyata selain sumber kehidupan untuk kita, ternyata memang kita juga harus dikelola ya Kak ya, biar bisa digunakan sampai akhir nanti gitu ya. Oke, sebelum ke pengajar yang kedua dan ke materi kedua, adik-adik nih kalau mau stretching dulu boleh, mau istirahat dulu, mau minum dulu boleh, mau snack dulu boleh. Kita rehat dulu ya. 5 menit. Nanti kita mulai lagi kira-kira jam 10.35 untuk Mas Rizky ya. Boleh mau stretching dulu, mau berdiri dulu biar nggak pegel duduk-duduk, boleh. Kita istirahat dulu ya, coffee break dulu selama 5 menit. Terima kasih.
Oke, teman-teman, adik-adik sekalian, udah nih, udah siap, udah stretchingnya sudah. Sudah, Kak. Sudah. Yuk aktifin lagi kameranya ya. Kita masuk ke materi yang kedua. Untuk materi yang kedua ini disampaikan oleh Kak Muhammad Rizky Devianto. Mas Rizky udah siap belum nih? Oke, udah siap, Mbak. Udah siap. Suara saya terdengar? Terdengar. Teman-teman jangan lupa ya dinyalain kameranya, nggak apa-apa kok. Misalnya belum dandan juga nggak apa-apa. Ya Mas Rizky ya? Nggak masalah ya? Iya. Oke, waktunya saya persilahkan Mas Rizky. Oke, mohon izin. Pertama ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Devianto, panggil aja Kak Rizky. Sekarang saya sedang bertugas di Balai Teknik Sungai, itu kantornya di Solo. Jadi untuk materi kedua ini, sebentar, apakah sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Langsung saja kita mulai. Jadi judul kedua ini adalah nanti kita cerita tentang PUPR yuk. Jadi kan tadi teman-teman adik-adik sudah mendengarkan dari Mbak Laksita bahwa air itu merupakan unsur penting dalam kehidupan kita karena bisa bermanfaat sebagai kebutuhan kita maupun harus kita tanggulangi bahaya-bahayanya ketika berkurang atau berlebih. Nah, salah satu itu dari pemerintah itu yang berwenang untuk mengurusi itu adalah Kementerian PUPR. Jadi untuk mengetahui lebih dalam tentang PUPR, Kak Rizky akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Kementerian PUPR dalam melihat solusi konkret dari Kementerian PUPR. Jadi materi ini terbagi menjadi 3 bahasan, yaitu yang pertama apa itu Kementerian PUPR dan Ditjen SDA. Ini yang SDA itu apa sih? Kemudian yang kedua solusi konkretnya, dan ketiga profesi yang berkaitan dengan ke-PUPR-an. Kemudian yang pertama yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. Jadi apa sih sebenarnya itu yang mencakup pekerjaan umum dan perumahan rakyat? Nah, ini ada bagian-bagiannya. Jadi di kementerian itu ada pembagian tugasnya untuk mengurusi bidang yang lebih spesifik, yaitu dibagi menjadi 8 untuk kementerian ini, yaitu mengurusi tentang sumber daya air itu di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kemudian Direktorat Jenderal Bina Marga itu mengurusi tentang jalan dan jembatan, kemudian Direktorat Jenderal Cipta Karya itu mengurusi tentang infrastruktur umum yang biasa digunakan untuk masyarakat, misalkan stadion, GBK maupun fasilitas-fasilitas lain juga. Kemudian Direktorat Jenderal Perumahan ini untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat kelas bawah biasanya yang berkekurangan maupun untuk mengelola perumahan, untuk mengaturnya agar dapat digunakan secara layak. Kemudian ada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Nah, ini berfungsi untuk mengurusi tentang perencanaan konstruksi dan hubungan antara kementerian dengan pelaksana, misalkan kontraktor. Kemudian Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Direktorat Jenderal ini bertugas untuk menyediakan atau mengurus pendanaan dari proyek-proyek yang sedang dibangun. Kemudian ada juga Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Nah, ini bertugas untuk mengurusi dari tiap daerah-daerah provinsi kegiatan-kegiatan yang sedang dibangun. Dan yang terakhir Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini untuk mengurusi sumber daya manusia di Kementerian PUPR, yaitu pekerja pegawai
yang sebagai aset utama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Selanjutnya, lebih jauh, salah satunya itu dibagi menjadi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, apa sih itu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air? Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, secara umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau kita singkat dengan SDA, Dirjen SDA, itu tugasnya ada 3, yaitu sebagai konservasi itu mengurusi tentang pengelolaan air, kemudian mengelola kebermanfaatan air, yang ketiga yaitu fungsi menanggulangi dampak bahaya air. Jadi dan kemudian dibagi lagi menjadi urusan-urusan yang lebih detail. Jadi segala sesuatu tentang air itu diurus oleh Dirjen SDA. Namun ada juga untuk fokusnya dibagi menjadi Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Ini untuk air minum kita di PDAM, kemudian untuk industri, kemudian ada juga Direktorat Sungai dan Pantai. Ini mengurusi tentang wilayah yang tercakup yaitu sungai-sungai, permasalahan di sungai, kemudian ada juga permasalahan-permasalahan di pantai. Kemudian Direktorat Bendungan dan Danau. Ini untuk mengurusi tentang tampungan-tampungan air di bendungan, yaitu yang bangunan besar yang kita bangun, yang banyak dibangun sekarang ini. Kemudian ada juga danau. Ini untuk mencakup danau-danau yang sudah ada, maksudnya yang sejak dulu ada, dan juga karena sekarang banyak terjadi kerusakan, harus kita perbaiki. Kemudian ada Direktorat Irigasi dan Rawa. Irigasi itu apa sih? Irigasi itu sistem pengairan yang dibuat untuk mengairi lahan pertanian. Jadi bisa sawah, padi, palawija, maupun hasil perkebunan lain itu kan butuh air. Jadi Kementerian PUPR menyediakan saluran pengairannya. Dan juga untuk rawa sendiri sebenarnya kan misalkan di Kalimantan itu kan banyak daerah rawa yang bisa juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian misalkan, itu juga diurusi. Kemudian yang lain juga ada Direktorat Sistem Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu untuk menyediakan data-data untuk diolah untuk sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan tentang sumber daya air. Kemudian Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, ini untuk memelihara bangunan yang sudah jadi, dioperasikan dan dipelihara. Kemudian Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, ini untuk membuat inovasi-inovasi terkait permasalahan yang ada di lapangan. Dan Direktorat Kepatuhan Intern, ini untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran dari aturan dan korupsi. Nah, ini ada unit pelaksana teknis. Apa sih unit pelaksana teknis itu? Jadi unit pelaksana teknis itu adalah unit Kementerian PUPR, khususnya di Dirjen SDA yang ada di daerah-daerah. Jadi terbagi menjadi ada 12 balai besar wilayah sungai, jadi dibaginya menurut wilayah sungai, kemudian 25 balai wilayah sungai, dan 9 balai teknik. Misalkan nih, di Solo sendiri itu ada BBWS Bengawan Solo, kemudian di Jogja itu ada BBWS Rayo Opak, di Jawa Timur itu di daerah sekitar Sungai Brantas itu ada BBWS Brantas, dan sebagainya. Jadi fungsi dari unit pelaksana teknis ini adalah untuk menangani permasalahan lebih cepat di daerah dan bekerja sama dengan pemerintah daerah misalkan sebagai stakeholder dan masyarakat agar masalah-masalah maupun pengembangan di daerah lebih cepat diselesaikan. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan Kementerian PUPR saat ini di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini, khususnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di antaranya yaitu pertama, dukungan ketahanan pangan melalui pengembangan food estate dan modernisasi irigasi. Jadi karena kebutuhan manusia di Indonesia semakin banyak, pertumbuhan penduduk banyak, jadi Presiden mencanangkan untuk menyediakan pangan dengan sendiri, yaitu swasembada pangan, yaitu diantaranya dengan caranya itu pembuatan food estate atau
lumbung pangan. Jadi disebar menjadi di Sumatera Utara, yaitu di Humbang Hasundutan misalkan, di Kalimantan Selatan juga ada, Kalimantan Tengah itu di daerah Rawa, kemudian di NTT juga ada, dan di Papua Merauke. Kemudian juga ada juga pengendalian banjir, karena sekarang ini kan isunya yang banyak tentang banjir. Banyak Kementerian PUPR juga menangani banjir, sedimen. Nah ini dari sini ini gambar dari Sabodem, yaitu mengendalikan sedimen. Jadi kalau di Jogja itu kan di Gunung Merapi itu kan sering erupsi ya, jadi mengeluarkan lahar. Nah lahar itu kan juga mengalirnya ke sungai. Setelah hujan itu kan juga air di sungai itu membawa sedimen. Nah bila tidak kita tangani sampai di hilir sungai, nanti membawa sedimen, jadi sungainya penuh dan bisa meluap ke rumah-rumah warga. Jadi di daerah hulu, di daerah pegunungannya, kita buat sabodem namanya, itu untuk menangani sedimen agar tidak sampai ke hilir. Kemudian pengamanan pantai, nanti ada gambarnya. Kemudian drainase untuk kawasan industri misalkan. Kemudian ada juga kegiatan ketahanan air melalui pembangunan bendungan, embung, dan revitalisasi bangunan-bangunan tersebut. Jadi karena kebutuhan manusia juga banyak tentang air tadi, jadi kita membangun banyak bendungan itu untuk menyediakan air baku untuk PDAM misalkan, dan juga embung biasanya untuk pertanian. Kemudian air baku untuk rumah tangga seperti yang dijelaskan Kak Laksita tadi, dan juga untuk industri dan pariwisata, namun tetap dengan fungsi konservasi, yaitu tidak mengambil terlalu banyak sehingga kekurangan di kemudian hari. Nah, ini program pembangunan infrastruktur PUPR secara umum, targetnya di 2024 yaitu peningkatan kapasitas daya tampung sampai 60 meter kubik per kapita per tahun, kemudian pembangunan bendungan 60 unit sampai 2024, kemudian embung itu bendungan kecil sampai 1000, kemudian pengendali banjir dan pengaman pantai itu di 2.100 km panjangnya, kemudian rehabilitasi jaringan irigasi itu perbaikan. Ya, jadi jaringan irigasi untuk persawahan tadi yang sudah ada diperbaiki agar airnya mengalir lebih baik. Kemudian pembangunan daerah baru irigasi yaitu 500.000 hektar dan ketersediaan air baku. Nah, kemudian nih yang kedua kita akan mengenal infrastruktur SDA. Nah, pertama ini ada infrastruktur irigasi dan rawa. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya bedanya bendung dan bendungan. Jadi untuk tadi kan Mbak Laksita tanya apa itu bendungan. Nah, sekarang kita mengenal bendung. Jadi bendung itu fungsinya untuk menaikkan air. Jadi menaikkan air di sungai agar apa? Bisa diambil untuk irigasi. Jadi air dari sini mengalir di sungai, airnya menaik, kemudian dibikin saluran menyamping seperti ini sampai ke daerah irigasi dan persawahan. Kemudian untuk gambar yang kedua ini drainase irigasi di rawa. Jadi karena rawa itu sebenarnya dapat dimanfaatkan, jadi dibuat saluran irigasi yang khusus untuk mengairi air di rawa. Kemudian 3, ini jaringan irigasi air tanah. Jadi misalkan tidak ada sungai di dekat pertanian, bisa dibuat dengan pompa air. Memompa air dari bawah tanah kemudian disalurkan. Kemudian untuk infrastruktur pengendali daya rusak, tadi ada sabodem. Ini gambarnya, jadi ini lubang-lubangnya ini untuk air mengalir, jadi sisanya ini sedimen atau pasir, batuan, begitu tidak mengalir ke hilir. Kemudian bendung gerak ini untuk mengendalikan banjir, jadi misalkan untuk debitnya terlalu besar, jadi air ditahan di sini sebelum dialirkan dengan volume yang lebih kecil. Kemudian pemecah ombak. Jadi kalau di pantai itu kan ada gelombang-gelombang tinggi itu yang bisa merusak pelabuhan misalkan ataupun di pesisir pantai. Jadi pasirnya tergerus. Jadi ada teknologi namanya pemecah ombak itu untuk melindungi. Kemudian yaitu ada lagi infrastruktur tampungan air. Seperti tadi yang dijelaskan yaitu ada bendungan. Misalkan yang paling besar itu di Jatiluhur. Di
di Jawa Barat, kemudian ada juga embung-embung itu yang lebih kecil, dan juga danau. Danau ini juga dimanfaatkan untuk menyediakan air dan juga misalkan untuk pariwisata dan juga untuk pengolahan ikan, produksi ikan begitu. Kemudian ada lagi infrastruktur penyedia air baku. Jadi infrastruktur ini misalkan intake jaringan air baku, jadi diambil juga dari sungai, kemudian ada juga mengambil dari air tanah, jadi dengan mesin bor seperti ini. Kemudian sebelum dialirkan ke rumah masyarakat itu harus diolah. Itu namanya bangunannya itu SPAM, sistem pengolahan air minum. Regional biasanya itu untuk satu wilayah, misalkan kabupaten atau kota tertentu. Nah, selama pandemi ini, Kementerian PUPR tetap melakukan inovasi dan juga tetap bekerja walaupun dengan keterbatasan, yaitu dengan kegiatan yaitu padat karya. Jadi mengerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum menugaskan dari balai-balai tadi untuk dapat membayar pekerja-pekerja lokal agar ekonomi berputar. Kemudian food estate tadi untuk karena ekspor impor sekarang lebih terbatas karena adanya pandemi, jadi kebutuhan tiap negara itu kebutuhan tiap negara itu harus dipenuhi sendiri, maka Presiden Jokowi memerintahkan untuk pembuatan food estate. Jadi Kementerian PUPR berkontribusi untuk menyediakan airnya. Kemudian APSAH tadi yang sudah dijelaskan yaitu untuk menyediakan air ketika di daerah tersebut kesulitan air. Jadi air ketika jatuh, misalkan di hujan itu jatuh ke tanah, tidak langsung diserapkan ke tanah, tapi ditampung untuk kemudian dikelola ketika dibutuhkan. Kemudian UMKM ini yaitu dari irigasi tadi untuk mendukung pertanian dan perkebunan agar masyarakat bisa berproduksi kembali dan bisa dijual dan mempunyai uang untuk kehidupannya. Kemudian tahu nggak apa sih profesi yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dan bekerja bersama Kementerian PUPR? Jadi kementerian sendiri itu tidak bisa bekerja untuk mengurusi seluruh permasalahan ataupun pengelolaan air di Indonesia. Jadi harus melakukan kerjasama, yaitu pihaknya yang pertama yaitu penyedia jasa. Yaitu penyedia jasa itu kontraktor itu yang membangun. Jadi Kementerian PUPR ingin misalkan membangun bendungan. Nah, itu pertama yaitu ingin bendungan dengan tampungan misalkan 10 juta meter kubik. Nah, itu harus didesain. Nah, didesainnya itu oleh konsultan perencana. Kemudian setelah itu desain jadi, Kementerian PUPR juga melakukan tender yaitu siapa sih yang bisa membangun. Nah, itu dari kontraktor. Kemudian setelah bangunan tadi jadi, misalnya bendungan jadi, harus dikelola kan, dimanfaatkan. Nah, Kementerian PUPR juga tidak mengelola secara langsung, namun bisa diserahkan ke pemerintah kabupaten kota. Kemudian untuk misalkan regulasi maupun pariwisata, kemudian juga bekerja sama dengan masyarakat untuk merawat area sekitarnya. Kemudian untuk misalkan bendungan itu kan untuk menyediakan air baku, misalkan fungsinya itu dikelola oleh Perum Jasa Tirta II, misalkan seperti itu, BUMN itu kan. Kemudian kerjasama lain yaitu Kementerian PUPR juga sebagai pendukung, misalkan untuk kawasan ekonomi khusus di misalkan Borobudur itu kan kawasan wisata, tapi Kementerian PUPR mendukung dengan membangun infrastruktur, misalkan jalan, trotoar, penyediaan airnya, pengelolaan air, limbahnya, dan sampah. Ini ada nggak sekarang nih, tanya ya dari tadi pada diam terus. Ada yang tahu nggak siapa ini? Langsung aja. Menteri Ketenagakerjaan. Oh, salah. Belum benar. Siapa lagi? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, siapa ya namanya? Mohon izin Ahmad Fardan Jontano. Enggak, ini ya. Oh, okay. Namanya. Ya, Bapak ini namanya siapa? Pak Basuki ya?
Ya. Ya, Pak Basuki. Pak Basuki siapa? Kurang tahu, Kak. Bapak ini namanya Bapak Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Jadi Hadi Mulyono. ya, jadi sering dipanggil dengan Pak Bas. Nah, ini tuh menteri sekarang untuk memimpin Kementerian PUPR. Jadi Pak Basuki ini sangat proaktif dalam membangun negeri ini dan mengarahkan bahwa kita itu harus bekerja, Kementerian PUPR itu bekerja tanpa henti dan juga dengan gaya rock and roll. Jadi walaupun pembangunannya itu serius, harus dibangun di mana-mana, harus selesai gitu, tetap bapaknya berkesenian. Jadi harus seimbang gitu. Nah, sekarang sudah tahu kan siapa yang berperan dan membantu Kementerian PUPR dalam menjalankan tugas-tugasnya? Tahu nggak, ternyata dalam memecahkan permasalahan ke PUPR-an, ada banyak profesi yang berkaitan langsung loh. Jadi, Kementerian PUPR sendiri, karena ini kementerian teknis, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan, itu pokoknya itu dilaksanakan oleh engineer, yaitu insinyur, atau istilahnya itu keteknikan. Yang bidang-bidangnya yaitu teknik sipil, utamanya itu tentang pembangunan, teknik pengairan, yang di SDA ini teknik lingkungan karena ada pencemaran dan konservasi lahan, kemudian teknik geologi untuk tanahnya, kemudian teknik arsitektur untuk desain-desainnya, bangunannya, dan perencanaan dan tata kota untuk penempatan-penempatannya. Kemudian ada dukungan juga. Jadi dalam pembangunan itu kan tidak bisa hanya membangun, namun harus mengikuti regulasi yang ada. Itu ada dibantu oleh bidang ilmu hukum, kemudian akuntansi untuk mengelola biaya-biaya, kemudian ekonomi pembangunan, dan administrasi publik. Dan juga dalam sosialisasi ke masyarakat maupun mengencarkan penyuluhan ataupun informasi tentang Kementerian PUPR juga diperlukan humas dan publikasi. Yaitu bidangnya itu IT, ilmu komputer, misalkan komunikasi, desain komunikasi visual, hubungan masyarakat. Jadi ketiga bidang ini saling bersinergi di Kementerian PUPR. Jadi tidak ego sektoral atau egois sendiri, tapi harus bekerja sama dengan bidang-bidang lain. Nah, lalu untuk terakhir nih, PUPR nih salah satunya lewat Ditjen SDA itu membangun negeri melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh banyak orang yang tadi disebutkan dengan berbagai latar belakang keahlian. Nah, setiap insan PUPR ini diajak untuk bekerja sepenuh hati dengan prinsipnya ini ya, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Jadi dalam melaksanakan sesuatu itu harus pegang 3 itu. Nah, kemudian sebagai generasi masa depan Indonesia nih, teman-teman, apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada negeri terkait dengan pengelolaan sumber daya air dari unit terkecil maupun yang ingin dilakukan ke depannya? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya mungkin? Mohon izin menjawab. Oke. Bagi saya sendiri, menurut saya, jika untuk kontribusi kepada negeri, yang pertama kita juga menggunakan produk lokal dalam negeri. Ya. Lokal, apalagi produk lokal ini kan kurang terjamah oleh masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan produk luar negeri. Atau juga kita bisa memanfaatkan UMKM yang ada di Indonesia. Karena di zaman sekarang UMKM di Indonesia ini mulai berkembang. Jadi kita harus bisa mendukung sebagai tindak kontribusi kita. Atau kita bisa juga menjadi influencer seperti kata Mbak Laksita tadi. Laksita yang kita harus bisa membuat video yang mengatakan bahwa kita itu harus menjaga air, kita harus bisa memanfaatkan air lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi memang ya Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu mencanangkan juga. Jadi kita harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Jadi dalam pembangunan seluruh infrastruktur yang ada di masyarakat, misalkan jalan, jembatan, itu menggunakan komponen-komponen, misalkan besinya, baja, semen, pasir, ataupun teknologi lainnya, bahan bangunan lain, itu harus menggunakan produk dalam negeri. Karena apa? Yang menikmati dari misalkan kita membeli barang dalam negeri yaitu juga orang kita sendiri gitu. Dan juga benar UMKM ini juga
semakin dilibatkan ya. Jadi misalkan untuk kegiatan-kegiatan kecil itu bekerja sama dengan produsen lokal, dan juga Kementerian PUPR itu selalu menyediakan infrastruktur itu juga untuk dikelola sebagai kawasan wisata. Misalkan di bendung maupun di pantai itu ada pemecah gelombang tadi kan, juga ada pemecah ombak tadi, juga bisa untuk wisata begitu. Kemudian ada yang lain mungkin yang ingin disampaikan? Teman-teman yang lain gimana? Masih tambah bingung atau gimana? Atau kalau bingung boleh ditanyain ke Kak Rizky ya? Iya, nanti misalkan bagian ini kurang jelas gitu, atau ini apa sih gitu. Atau mau nanya-nanya tentang infrastruktur di SDA yang tadi Kak Rizky jelasin ya, Kak Rizky ya? Yeah. Nanti bisa, ini tuh maksudnya apa sih, ini apa gitu. Itu bergunanya untuk apa? Silahkan loh. Siapa nih yang mau ya, siapa tahu nanti keluar di kuis loh. Nanti kan ada kuis berhadiah nih nanti. Iya, nanti ada kuis berhadiah. Jadi ayo coba tanya-tanya ini apa gitu. Nah, ada yang mau ditanyain untuk teman-teman? Permisi Kak, mohon izin. Ya, silakan. Mau tanya tentang yang bagian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang bagian penyelenggara Direktorat Air Tanah dan Air Baku tadi. Itu mungkin bisa dijabarin lagi soalnya kurang. Jadi Direktorat Air Tanah dan Air Baku itu bertugas untuk mengelola dan menyediakan sumber daya air itu di bagian air tanah dan air baku. Apa sih air tanah itu? Jadi air yang berada di dalam tanah. Jadi misalkan kalau ada sungai ataupun danau itu namanya itu air permukaan. Jadi air yang ada di atas tanah. Tapi sebenarnya di bawah tanah gitu, mungkin di seluruh Indonesia juga itu dalam lapisan-lapisan tanah tertentu itu juga ada air yang mengairi. Jadi misalkan istilahnya itu sungai bawah tanah. Nah, begitu. Juga ada juga tampungan bawah tanah. Jadi karena tadi proses hidrologi tadi ya, air meresap ke dalam tanah. Nah, itu dalam lapisan tanah tertentu airnya itu terkumpul. Nah, Direktorat Air Tanah itu bertugas untuk mengelola air di dalam tanah itu dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi misalkan di daerah, ada contoh ya, di daerah Gunung Kidul itu kan tanahnya itu dari kars itu kan tanah jadi tidak bisa menyerap air, jadi beda dengan lempung. Jadi di sana itu ketika air turun ke tanah itu langsung hilang sampai ke bawah tanah sekali. Nah, Kementerian PUPR itu pernah membuat bendungan bawah tanah. Jadi mereka membuat bendung di bawah tanah itu kemudian air dari bawah itu dipompa ke atas. Jadi dibor hingga ke atas. Nah, itu dimanfaatkan sebagai air baku. Nah, air baku itu apa? Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan dari rumah tangga, itu untuk kita mandi, itu kan dari PDAM misal, ataupun kita punya sumur sendiri, ya itu air baku. Kemudian juga untuk industri, misalkan dari pabrik-pabrik itu juga membutuhkan air baku. Gitu. Bagaimana? Ya, terima kasih Kak sudah terjawab. Oke. Gimana? Ada lagi yang lain mungkin? Untuk penutup mungkin ada yang ingin disampaikan? Atau mau tanya misalkan Kak, jadi ini ya, tadi nih ada tugas-tugas juga ya yang tadi di wewenangnya dari unit pelaksana teknis itu apa? Maaf, unit pelaksana teknis itu fungsinya itu enggak semua di daerah itu, misalkan di kita ambil aja yang di Jakarta ya, di Ciliwung Cisadane itu kan di wilayah DKI Jakarta itu tercakup di situ. Nah, tapi ada juga wewenang dari pemerintah daerahnya. Jadi
Ciliwung Cisadane itu kan panjang ya dari daerah Jawa Barat ke DKI. Itu yang wewenang pemerintah pusat yaitu mengelola air secara umum yang melewati antar provinsi. Namun untuk sungai-sungai kecil misalkan di dalam satu provinsi atau di dalam satu kabupaten kota itu wewenangnya oleh pemerintah daerahnya. Jadi wewenang secara umum Kementerian PUPR itu adalah misalkan sungai-sungai yang melalui antar provinsi maupun sungai-sungai penting yang keberadaannya dimanfaatkan secara besar di Indonesia begitu. Mungkin begitu. Ada yang lain mungkin sebagai penutup atau ingin yang tanya lagi? Waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Atau tambah bingung mungkin? Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Kayak misalnya infrastruktur Kak. Tadi apa aja sih Kak? Coba ditampilin lagi. Infrastruktur yang SDA itu apa aja nih? Kalau di daerahnya adik-adik suka ngelihat kan ini infrastruktur SDA gimana? Atau mau sharing-sharing kalau di daerah saya itu ada bendungnya gini-gini, bercerita aja nggak apa-apa. Misalnya kita sharing-sharing ya Kak Rizky ya. Ya, misalkan ada Kak, ini ada bangunan apa sih di dekat rumah gitu misalkan, atau pernah lihat tapi kok rusak gitu, kok nggak diperbaikin gitu mungkin. Ini mungkin atau ada yang belum pernah lihat misalkan sabodam ataupun pemecah ombak itu, ada yang penasaran nggak sih? Ini sebenarnya apa? Kok nggak pernah lihat gitu? Iya Kak, itu boleh dijelasin. Yang mana? Yang sabodam tadi. Ya, sabodam itu kan sebenarnya ini kalau teknologinya sendiri itu kan dari Jepang ya, namanya sabo. Itu sendiri kan pasir atau apa ya, sedimen itu, jadi dam itu kan yang menahan. Dam itu kan artinya bendung ya, membendung gitu. Jadi sabodam itu fungsinya itu bangunan yang dibangun di sungai, biasanya itu di hulu-hulu sungai itu yang di daerah pegunungan, di gunung, jadi di atas gunung gitu. Jadi sungainya kan di hulunya ini menghasilkan pasir maupun batu-batuan dari hasil erupsi atau gunung meletus. Nah, istilahnya gunung meletus itu kan mengeluarkan lahar. Nah, lahar setelah dingin itu kan dan juga terkena air itu kan akan mencari jalan sampai ke sungai. Nah, bila ini membawa sungai itu, ketika debitnya atau aliran sungainya itu kencang, ketika hujan itu membawa pasir-pasir ataupun batuan ke sungai sampai ke hilir, nanti bisa merusak kiri kanannya ini, tapi bisa menggerus gitu. Nah, untuk menghindari itu, misalkan di hilirnya itu ada kota, misalkan di Jogja itu kan Gunung Merapi ya, hilirnya itu kan di kota Jogja itu sebelum pasir-pasir itu sampai ke kota Jogja harus kita tangani di hulu. Jadi dengan kalau bentuknya yang kotak seperti ini untuk melindungi batu-batuan yang bongkahan besar. Jadi batuan besar itu bisa menggelinding ketika ada aliran yang deras di sungai ini. Jadi ditahan di sini. Kemudian di sini ini juga kolamnya itu juga dapat menahan pasir. Jadi pasir yang keluar sini mengendap sehingga yang keluar ke hilirnya itu tinggal airnya saja. Jadi tidak merusak di bagian sungai yang ada di kota begitu. Intinya itu sih. Kak, kalau perbedaannya antara bendung dengan bendungan itu apa, Kak? Oke. Kalau bendung dengan bendungan itu, kalau bendung itu artinya membendung ya. Membendung itu fungsinya itu biasanya untuk irigasi. Jadi sungai panjang, ada misalkan ini ada pintunya, pintu airnya begitu. Jadi ditutup sebagian itu untuk airnya, misalkan elevasi segini bisa naik dan dialirkan ke saluran irigasi. Ini untuk bendung ya. Jadi bendung itu untuk menaikkan air fungsinya. Kalau bendungan itu bermacam-macam. Mana tadi? Nah ini bendungan itu
juga membendung sungai ditutup. Nah, tapi istilahnya itu aliran ke hilirnya itu sedikit, jadi lebih banyak ditampung. Jadi dibendung, kemudian karena kiri kanannya itu ada tebing, jadi membuat genangan. Nah, ini fungsinya itu yang pertama itu bisa untuk menampung air hujan untuk air baku, kemudian juga untuk mengurangi banjir, misalkan ada hujan besar gitu, ditampung di sini dulu sebelum ke hilirnya dikeluarkan sedikit-sedikit sehingga tidak membuat sungainya meluap. Itu untuk penanganan banjir. Kemudian juga bisa untuk wisata, jadi kan pemandangannya bagus. Kemudian juga untuk PLTA, jadi pembangkit listrik tenaga air. Jadi karena genangannya itu tinggi, dengan di hilirnya itu, hilir itu bagian bawahnya sungai itu rendah, itu bisa digunakan energinya, istilahnya energi kinetik ya, itu untuk menggerakkan turbin jadi untuk menghasilkan listrik. Jadi namanya kalau istilahnya itu bendungan dengan manfaat yang banyak itu namanya bendungan serbaguna gitu. Jadi istilahnya itu bendungan itu untuk menampung. Nah, tampungannya itu biasanya kita kenal dengan istilah waduk gitu. Tapi kalau bendung itu untuk biasanya untuk irigasi, untuk mengaliri sawah begitu. Gimana yang dari Jatim, siapa, Siva ya? Gimana? Sudah jelas perbedaan bendung sama bendungan? Sudah, Kak. Oke. Kak Rizky, waktunya sudah habis. Yeah. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ya ke teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Mumpung masih ketemu sama Kak Rizky atau nggak masih ada Kak Laksita juga, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup ya. Ya, materinya seru ya untuk infrastruktur SDA itu ternyata banyak banget banyak macamnya dan kegunaannya juga berbeda-beda ya. Oh ya, terima kasih Kak Rizky atas paparannya. Oke, sebelumnya teman-teman kita foto bareng lagi yuk, boleh? Kan tadi fotonya masih sedikitan kali, sekarang nambah gitu ya. Ada nggak teman-temannya yang mau nambah? Ini terakhir loh, sebelum nanti kita balik ke ruang utama nanti. Iya. Yuk teman-teman, yuk teman-teman. Yuk bisa, yuk nyalain videonya yuk. Jangan TB. Ayo dong, jangan, nggak apa-apa kok. Nggak ada nih, nggak ada yang mau nyalain lagi. Oh, ada yang mau pakai kerudung lagi? Ayo kita tungguin. Kita hitung sampai 5 deh. Kalian ada yang mau benerin kerudung dulu, ada yang mau pakai pomade dulu, boleh. Yang cowok-cowok pakai pomade dulu biar kelihatan gantengnya. Sudah. Kita hitung mundur ya. Udah siap? Nggak ada lagi nih, nggak akan dinyalain. Putu Agus, kalian mau dinyalain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita foto ya. 1, 2, 3. Putu tadi nyala nih. Kita ulangi. Putu masuk. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih ya teman-teman, adik-adik sekalian. Makasih juga untuk Kak Rizky, Kak Laksita untuk materinya. Oh ya, adik-adik sekalian, saya mau ingetin untuk isi absensi dengan link yang sudah saya kirim ya di kolom chat, diisi absensinya. Kemudian ada sedikit
kayak apa ya? Kayak apa ya Kak Rizky? Pertanyaan-pertanyaan kecil, pertanyaan-pertanyaan singkat dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kak Lasita dan Kak Rizky. Jawab aja seingatnya kalian, sepengetahuannya kalian. Saya minta tolong diisi ya. Oke, kita balik lagi untuk nanti kita balik lagi ke main room itu sekitar jam 12 ya? Ya. Oke, kalau misalnya teman-teman udah diisi belum link absensinya? Udah bisa diakses untuk teman-teman? Ya, Kak. Bisa? Ya. Yang lain bisa? Jadi nanti di scroll ya, nanti dicari yang bagian absensi dan evaluasi. Nanti di scroll, soalnya posisinya agak di tengah-tengah. Nah, itu juga nanti ada materi juga. Dan nanti kalau sudah selesai nanti bisa dicek untuk sertifikatnya nanti juga di situ. Di link itu ya. Terima kasih ya atas kerjasamanya adik-adik. Gimana adik-adik kesan-kesannya untuk acara di break room ini? Materinya menarik-menarik ya teman-teman ya? Iya Kak, bener. Ya. Soalnya hampir belum tahu semua. Ya. Ternyata. Jadi SDA itu banyak ternyata ya, maksudnya kalian itu bisa lihat di kehidupan sehari-hari juga di sekitar kalian. Ternyata air yang kalian pakai juga ternyata harus dikelola ya, dan PUPR juga mengelola itu seperti itu. Jangan lupa diisi ya, saya ingetin lagi sekali lagi. Nanti kita kembali ke main room jam 12. Sebentar ya, saya konfirmasi dulu kalau Kak Asmi. Kayaknya Kak Asminya lagi keluar. Nanti kita jangan lupa, saya ingetin lagi sekali lagi, jangan lupa absensi. Kemudian kalau mau ngedownload materinya, silahkan di link itu juga boleh. Nanti kalau misalnya di akhir acara mau dicek sertifikatnya juga ada di situ. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk pertanyaan, untuk sharing-sharingnya dari adik-adik sekalian. Saya akhiri saja ya, boleh? Kak Lasita, Kak Rizky. Oke, biar adik-adiknya juga bisa istirahat lebih cepat. Kalau mau makan siang silahkan. Nanti kita jam 12 kita bertemu lagi ya di main room. Jadi kalau misalnya standby-nya di sini aja, nanti nanti kita kembalikan ke main room. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak.